Semua YouTuber mengharapkan ketenaran dari channel YouTube-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Anggar Baskoro. Kali ini aku akan bahas tentang jadi YouTuber itu nggak mudah loh. Butuh proses, butuh dana, butuh modal di awal, dan butuh motivasi yang tinggi untuk membuat konten-konten kreativitas. Masih mau jadi YouTuber? Aku akan kasih 6 alasan kenapa sih seseorang ingin menjadi YouTuber. Siapa tahu teman-teman tertarik untuk menjadi YouTuber. Alasan yang pertama adalah menghasilkan penghasilan atau menghasilkan uang. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang yang ingin menjadi YouTuber, dia pasti melihat karena dengan memberikan konten-konten kreativitas di channel YouTube-nya itu bisa menghasilkan uang. Tetapi teman-teman harus tahu bahwa kalau kita membuat channel YouTube dan bisa mendapatkan uang itu ada syaratnya yang harus dipenuhi oleh YouTube, yaitu harus mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu nggak gampang loh teman-teman, butuh proses, butuh ketekunan, dan butuh motivasi yang tinggi untuk membuat konten-konten kreatif. Nah, jangka waktu yang diberikan oleh YouTube untuk mencapai persyaratan tersebut adalah 12 bulan. Ketika misalnya teman-teman sudah mencapai 12 bulan, teman-teman bisa tuh mendapatkan iklan. Nah, iklan itu akan disematkan di video teman-teman, bisa di awal, di tengah, di akhir. Kemudian akan dihitung dari per view-nya berapa. Nah, kemudian YouTube akan mengakumulasi berapa sih pendapatan pendapatan iklan dari YouTube teman-teman. Kemudian ketika sudah mencapai $100 itu akan bisa diberikan melalui Google AdSense dan masuk ke rekening teman-teman gitu. Semangat ya. Alasan yang kedua adalah menjadi terkenal. Semua YouTuber mengharapkan ketenaran dari channel YouTube-nya. Maka dari itu kita harus bikin nih konten-konten kreatif yang mendatangkan banyak viewers dan otomatis banyak subscriber nih ke kita. Dengan adanya banyak subscriber, ribuan bahkan jutaan, bisa mengalahkan atau setara lah dengan Atta Halilintar, Ria Ricis, atau yang lain-lainnya itulah ya. Dengan begitu kita akan menjadi terkenal. Kemudian kita mungkin bisa diundang ke salah satu stasiun televisi dengan memberikan eksplorasi dari channel YouTube kita. Yang ketiga adalah tempat berekspresi. Nah, ini sebenarnya kesempatan atau peluang bagi teman-teman yang memiliki hobi apapun. Misalnya teman-teman memiliki kemampuan atau hobi menyanyi. Dengan menjadi partner YouTube, teman-teman bisa mengekspresikan tuh keahlian teman-teman dalam menyanyi. Misalnya mengcover lagu yang sedang hits, kemudian membuat lirik lagu. Kalau misalnya teman-teman punya keahlian memainkan instrumen alat musik, nah bisa tuh memainkan instrumen alat musik dari lagu yang sedang hits, kemudian membuat aransemen karaoke-nya. Banyak hal sih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman hobi jalan-jalan, hobi makan, nah teman-teman bisa review tuh dari tempat-tempat wisata atau mungkin tempat-tempat restoran, mencicipi makanan atau apapun. Kemudian kalau misalnya teman-teman hobi mengkoleksi barang atau membeli suatu barang yang misalnya unik, nah dari barang-barang unik itu teman-teman bisa unboxing nih. Barangnya bentuknya apa, kemudian belinya di mana, kemudian manfaatnya apa, mungkin isinya apa, gitu-gitu lah. Sebenarnya banyak sih hal-hal yang bisa kita luangkan dari hobi kita gitu. Yang keempat, YouTube digunakan sebagai sarana kita memberikan ilmu kepada viewers. Misalnya kita memiliki kemampuan tentang kecantikan, atau mungkin dalam hal desain fashion, desain interior atau apapun, atau mungkin tentang hal-hal yang menarik tentang keahlian kita, kemampuan kita dalam bidang akademis. Di sini bisa kita manfaatkan untuk memberikan ilmu pengetahuan kita. Apalagi sekarang masa pandemi kayak gini, kita banyak waktu di rumah, kita bisa memberikan pendidikan-pendidikan apapun yang sangat bermanfaat untuk orang banyak. Nah, contohnya misalnya tutorial makeup tadi ya, tutorial makeup, tutorial hijab, cara memasak, kemudian cara membuat sesuatu barang, mungkin tentang akademis, misalnya cara menyelesaikan soal matematika, cara bereksperimen tentang hewan, tentang tumbuhan. Nah, banyak hal yang bisa teman-teman berikan kalau misalnya teman-teman punya kemampuan dalam bidang akademis. Nah,
Yang kelima, sebagai media promosi online. Nah, teman-teman, di channel YouTube itu kan dengan modal yang minimal, tetapi jangkauannya luas banget loh, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman bikin konten kreatif ya, kemudian ada produk yang dititipkan pada konten video teman-teman, atau mungkin produk dagangan kita sendiri ya, misalnya tentang fashion, tentang makanan. Nah, di dalam konten kita itu teman-teman bisa menyematkan iklan atau menyematkan produk kita di video itu. Lumayan kan? Nah, jadi sekalian kita memberikan edukasi atau memberikan informasi kepada viewers, kita juga bisa menyematkan iklan itu. Jadi lumayan, jadi tidak mengeluarkan budget lagi untuk memberikan untuk iklan-iklan yang dalam tanda kutip berbayar gitu ya. Alasan yang keenam adalah mendapat jaringan baru. Nah, sebenarnya alasan yang keenam ini adalah kesimpulan dari alasan pertama sampai dengan alasan kelima. Jadi dengan kita memiliki jaringan baru, otomatis kita akan mendapatkan komunitas baru. Dari banyaknya subscriber, banyaknya viewers yang masuk di channel YouTube kita, itu akan memberikan dampak baru terhadap kehidupan kita. Bisa yang positif, bisa yang negatif. Bagaimana kita cara menyikapinya saja. Kalau hal tersebut adalah positif dan sangat membangun bagi channel YouTube kita, kenapa tidak? Kita harus merubahnya. Tetapi kalau hal tersebut adalah negatif, mungkin bisa kita pertimbangkan, namun kita harus memilah-milah gitu ya. Nah, itu dia 6 alasan kenapa seseorang ingin menjadi YouTuber. Mungkin teman-teman yang ingin memulai karir sebagai YouTuber pemula bisa menjadi referensi dan menjadi semangat untuk memulai konten-konten kreativitas. Oke, terima kasih. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan di share ke teman-teman yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.